Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sri Astari dengan NIM 12013266639, kelas 5D, mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita MPD. Baiklah, di video demonstrasi kontekstual kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan strategis mutu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, dan selamat menyaksikan. Poin yang pertama yaitu manajemen mutu strategis. Perencanaan strategis memungkinkan formulasi prioritas jangka panjang dan perubahan institusional berdasarkan pertimbangan rasional. Tanpa strategi, sebuah institusi tidak akan yakin bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang baru. Perlunya upaya-upaya strategis tersebut tidak hanya untuk mengembangkan rencana instansi. Signifikan yang nyata adalah bahwa ia menjauhkan perhatian manajer senior dari isu-isu harian dan menekankan sebuah pengujian kembali terhadap tujuan utama instansi dalam hubungannya dengan pelanggannya. Tidak ada rangkaian aktivitas yang khusus dalam mengupayakan perencanaan strategis. Meskipun berangkat dari hal yang bersifat filosofis menuju yang bersifat praktis, bisa menjadikan salah satu cara yang masuk akal. Meskipun demikian, menggunakan sebuah pendekatan yang sistematis dalam merencanakan masa depan institusi merupakan hal yang penting. Strategi harus didasarkan pada kelompok-kelompok pelanggan dan harapan-harapan mereka yang bervariasi. Selanjutnya adalah dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan serta rencana-rencana yang dapat mengantarkan instansi pada pencapaian misi dan visinya. Poin selanjutnya yaitu pengertian perencanaan strategis mutu pendidikan. Perencanaan strategis mutu pendidikan dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu perencanaan pada level organisasi dengan penempatan tujuan menyeluruh yang berdasar pemahaman posisi perusahaan terhadap lingkungan dan berjangka waktu lebih dari setahun. Yang kedua, perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang merinci rencana strategis dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Poin terakhir yaitu tahap-tahap perencanaan strategis mutu pendidikan. Adapun tahap-tahap perencanaan strategis mutu pendidikan yaitu yang pertama, visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan. Visi yaitu statement. Visi mengisyaratkan tujuan puncak dari sebuah institusi dan untuk apa visi itu dicapai. Visi harus singkat, langsung, dan menunjukkan tujuan puncak institusi. Misalnya, seluruh pelajar kita akan sukses. Misalnya juga visi dalam dunia komersial seperti IBM adalah layanan, atau visi Disneyland, kami menciptakan kegembiraan. Beberapa organisasi membuat visi yang pendek, singkat, dan mudah diingat, kemudian mengembangkan visi tersebut dengan sekumpulan statement yang menjadikan visi tersebut sempurna. Untuk institusi pendidikan, kalimat seperti menyediakan standar belajar yang unggul bisa menjadi sebuah statement visi yang tepat. Misi yaitu statement. Misi sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arahan yang jelas baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Statement misi membuat visi, memperjelas alasan kenapa sebuah institusi berbeda dari institusi-institusi yang lain. Saat ini statement misi sudah menjadi bagian penting di dunia pendidikan. Yang masih kurang lazim adalah strategi praktis yang mengikuti misi tersebut. Perlu ditekankan bahwa
Misi harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah penting yang dibutuhkan dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam institusi. Institusi-institusi pendidikan seringkali merasa enggan untuk menyampaikan kepada halayak umum bahwa mereka mencoba untuk menjadi yang terbaik dalam lingkungan kerja mereka sendiri. Nilai-nilai dari sebuah organisasi merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar operasi dan pencarian organisasi tersebut dalam mencapai visi dan misinya. Nilai-nilai tersebut mengekspresikan kepercayaan dan cita-cita institusi. Ia harus singkat dan padat. Statement-statement ini harus mudah diingat dan harus bisa dikomunikasikan ke seluruh penjuru institusi. Nilai-nilai tersebut mengemudikan organisasi dan memberikan arah. Ia juga menyediakan tujuan dan konsisten. Nilai-nilai yang ada dalam sebuah institusi harus disesuaikan dengan lingkungan di mana institusi tersebut beroperasi. Nilai-nilai tersebut harus menancapkan hubungan kuat baik dengan pelanggan maupun dengan para staf. Tujuan: setelah visi, misi, dan nilai-nilai telah ditetapkan, ketiganya harus diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang bisa dicapai. Tujuan yang sering diekspresikan sasaran dari cita-cita, sebab sebuah tujuan harus diekspresikan dalam metode yang terukur sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan menggunakan metode tersebut. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Yang kedua, riset pasar. Riset pasar yang baik merupakan unsur penting dalam mengimplementasikan total quality management. Riset ini adalah cara untuk mendengarkan pelanggan dan calon pelanggan. Ini mungkin terdengar sedikit belak-belakan, namun jika pendekatan total quality management direnungkan kembali, maka mutu menurut apa yang dirasakan pelanggan harus segera ditetapkan. Kalimat mutu yang dirasa perceived quality tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa riset. Riset pasar dapat digunakan untuk menentukan isu-isu mutu melalui sudut pandang pelanggan. Riset tersebut akan memberikan data yang akan melengkapi kesan institusi terhadap kelompok pelanggan atau calon pelanggan yang bervariasi. Yang ketiga, analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisa SWOT sudah menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategis pendidikan, namun ia tetap merupakan hal yang efektif dalam menempatkan potensi institusi. SWOT dapat dibagi ke dalam dua elemen: analisa internal yang berkonsentrasi pada prestasi institusi itu sendiri, dan analisa lingkungan. Yang keempat, rencana bisnis dan operasi. Rencana bisnis dan operasi adalah rencana detail jangka pendek, biasanya 1 tahun, untuk mencapai aspek-aspek tertentu dari strategi institusional. Jangka panjang, ia mencakup ukuran-ukuran nyata dan implikasi finansial yang siap diimplementasikan. Di samping mencakup keuntungan finansial, ia juga harus mencakup keuntungan non-finansial seperti meningkatkan reputasi, meningkatnya profil, dan sebagainya. Yang kelima, biaya dan keuntungan mutu. Pembiayaan mutu merupakan tolak ukur tentang keuntungan dari peningkatan mutu. Total quality management harus didekati dari sudut pandang yang akan memberi keuntungan terukur pada institusi. Ide yang baik harus diukur, dibiayai, dan dievaluasi. Usaha untuk menjalankan total quality management merupakan hal yang penting dalam konteks sumber daya manusia
dan finansial. Dan keuntungan yang datang dari total quality management harus ditujukan agar dapat memberi sebuah keuntungan timbal balik. Setiap proyek peningkatan harus didekati dengan harapan bahwa ia akan memberikan keuntungan yang dapat menutupi pembiayaannya. Yang keenam, biaya pencegahan dan kegagalan. Ada banyak cara untuk mengukur biaya mutu, namun ada sebuah hal yang harus ditekankan, yaitu perbedaan antara biaya pencegahan dengan biaya kegagalan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dibutuhkan dalam menghentikan kesalahan dan menjamin bahwa semuanya kembali dilakukan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, yang ketujuh, pengawasan dan evaluasi. Sistem mutu selalu membutuhkan rangkaian umpan balik. Mekanisme umpan balik harus ada dalam sistem mutu. Hal tersebut bertujuan agar hasil akhir sebuah layanan bisa dianalisa menurut rencana. Pengawasan dan evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategis. Jika sebuah institusi mau belajar dari pengalaman dan tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan balik harus menjadi elemen yang esensial dalam kulturnya. Oke, sudah cukup materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Terima kasih dan sampai jumpa.